sih bisa dibilang Kristen sih kok, walaupun saya nggak terlalu ngikutin ya, karena terakhir agnostik saya Oh, agnostik. sebelum ke Islam. Iya. Sebelum agnostik, Kristen. Nggak sempat baptis sih, cuman sempat ngikut-ngikut karena mama aktif banget di gereja dulu. Hmm. Mana kok live-nya nggak kelihatan sih? Belum di go live ya? Mana? Oh ini, udah. Ya, mulai ya. Oh sebentar. Buat teman-teman yang ada di live chat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sekarang sedang bersama seorang mantan kafir, namanya Koronal Wijaya. Assalamualaikum Koronal. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini yang sering kita tonton di TikTok, yang sering gini, salam pulu-pulu. Teman-teman apa yang di LC, tolong sabar sebentar ya. Kita lagi setting untuk live juga di TikTok. Ya, sebentar ya. Salam buat teman-teman semuanya. Coba tolong absen dulu yang nonton, yang live chat, nontonnya dari mana? Coba yang dari Suaranya mantul katanya. yang satu kota sama Ronald. Double katanya. Tes cek. Inilah malasnya kalau live di YouTube nih, aduh, ada aja settingan yang makanya enakan direkam baru di premiere di YouTube. Dah, coba tes, udah bagus suaranya. Coba tes salam pulu-pulu, salam pulu-pulu. Pulu-pulu. Coba tes. Suaranya masih kecil kan itu? Sebentar ya, sabar ya. Kurang besar. Udah besar. Udah besar. Padahal belum diapa-apain udah besar. Masih ada yang bilang kecil. Oke ya. Nah, udah jelas ya. TikTok udah tau? Udah. Mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali jumpa kembali di channel Don Ditan. Channel yang katanya bikin Kristen bling satan. Salah ya? Yang bikin bling satan yang di atas gua nih.
Ini yang salam puluh-puluh nih atasnya. Senang sekali, sekarang saya sedang bersama Ronald Wijaya yang ada di Makassar ya. Kita sering menonton TikToknya Ronald Wijaya yang sering dia kasih salam puluh-puluh katanya. Assalamualaikum, Ronald. Wah, alhamdulillah. Baru kali ini ya kita ketemu ya di online ya. Ah, lu jauh banget sih di Makassar. Kalau deket Gondong Studio nih. Pengen juga sih, cariin dong. Cariin yang gratis maksudnya. Gimana kabarnya, Ronald? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kalau biasanya kita nonton di TikTok, sekarang kita bisa lihat Ronald Wijaya di channel Donditan. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol bisa membawa manfaat ya buat teman-teman yang nyimak. Baik buat teman-teman yang ada di live chat, semoga semuanya juga sehat-sehat. Tolong absen dong, dari mana aja dong yang nonton ini. Suara Ronald nggak kedengeran. Coba-coba tes suaranya. Coba Ronald tes suaranya. Tes, tes. Mana suaranya Ronald? Kok masih pada belum dengar katanya? Coba bentar. Coba Ronald tes lagi. Iya di handphone nggak kedengeran ini. Aduh, audio lagi. Di TikTok ada toh? Yang di YouTube nggak ada. Yang di YouTube nggak ada suaranya. Masya Allah, ada yang dari Merauke. Masya Allah, ada yang dari Malaysia. Sebentar, sebentar. Ini tim media lagi cek. Kenapa suaranya Ronald kok hilang? Suara saya ada ya? Suara saya normal ya? Ini suaranya. Bentar, bentar, bentar. Udah normal? Suara Ronald ada nggak? Coba. Coba tes Ronald suaranya. Cek 1 2 1 2 3. Cek cek cek. Jelas. Suara Ronald. 1. Mungkin sama kayak ajarannya kok nggak jelas. Kan ajaran banyak. Tes 1 2 3 4 5 6. Di TikTok katanya suara kodon memang hilang nih. Coba tes. Tes 1 2 1 2. Tes cek. Suara gue hilang toh. Tes cek. Aduh. Toh, tes cek. Tes cek. Gimana audio saya udah kedengeran? Udah oke? Gantian. Suaranya Ronald hilang lagi. Capek deh. Tes cek. Tes cek.
Udah? Kenapa? Ya kenapa? Tes cek. Settingnya apa sih, gimana sih? Coba Ronald suaranya. Cek cek 1 2. Halo halo. Halo, halo, tes. Cek 1 2 1 2. Aman TikTok katanya Suara dua-duanya. gua bergema. Enggak ada suaranya. YouTube udah oke suaranya? Tes cek, tes cek. Tes cek, tes cek. Udah nih, kedengeran semua nih. Cek cek cek. Ya udah, kita langsung aja ya, supaya yang nunggu juga nggak sampai bete gitu. Jadi Ronald tinggal di Makassar. Iya, di Makassar. Masuk Islam tahun berapa, Ronald? Saya tahun 2022. 22, berarti ini tahun ketiga ya? Ya, ketiga. Tahun ketiga. Waktu itu dari agama apa? Eh, Terakhir sih bisa dibilang Kristen sih kok. Walaupun saya nggak terlalu ngikutin ya. Karena terakhir agnostik saya Oh, agnostik. sebelum ke Islam. Iya. Sebelum agnostik, Kristen. Nggak sempat baptis sih, cuman sempat ngikut-ngikut karena mama aktif banget di gereja dulu. Tapi ke Tapi gereja ya? nggak, iya, tapi nggak ada niatan untuk dibaptis segala macam di sana. Oke, gerejanya apa, Ronald dulu? Karismatik kok. Oh, karismatik. Iya, Weh, GBI dong? bukan. Oh, bukan. Apa? Adalah kok di sini. Oh, ada ya, 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 ya. Jadi gerejanya nggak disebutin sama Ronald, mungkin menjaga kode etik jurnalistik gitu ya. Iya, Berarti ini dulu udah bisa bahasa roh? sering kebaktian kan di rumah dulu. Enggak, Sika maksud. raba-raba-raba. Oh, raba-raba-raba. Aliran raba-raba. Dulu waktu raba-raba Iya. tangannya nggak raba-raba gitu. Enggak kok, enggak. Oh, enggak ya. Berarti rajin bayar puluh-puluh ya. Ya, begitulah. Oke, nah sekarang pengen dengar ceritanya nih dari Ronald nih. Dulu gimana ceritanya? Kok dari Kristen bisa jadi agnostik, terus dari agnostik kok bisa ke Islam? Ceritanya gimana? Nah, gimana tuh ya? Mungkin saya cerita dulu kok ya. Mungkin Ya. karena dari kecil tuh saya suka nonton ceramah-ceramah. Hmm. Nah, ceramah-ceramah dari situ kan kayak ada ketertarikan untuk Islam. Nah, saat itu kan saya masih Katolik dulu. Hah? Katolik? Iya, jadi kan saya Katolik campur-campur ke Klenteng, Konghucu, terakhir mama pindah Kristen, terakhir agnostik saya baru ke Islam. Oke. Nah proses dari Kristen ke agnostiknya, terus ke Islamnya, tolong deh ceritanya gimana? Mungkin pemirsa juga belum ada yang dengar, kita simak gitu ya. Coba layarnya Ronald digedein toh. Nah, kalau prosesnya itu gimana Layarnya ya? Ronald digedein. Nah, Lumayan panjang sih kok, karena dulu kan mama aktif di gereja, kebaktian dan segala macam. Cuman kadang saya lihat apa ya, kebanyakan lah, nggak semua lah ya. Jangan kita menggeneralisir semuanya. Kebanyakan ucapan dengan tindakan tuh kadang nggak sejalan gitu. Yang bikin saya menjadi malah tidak tertarik untuk betul-betul masuk ke Kristen situ. waktu di Kristen gitu ya. Iya. Terus? Nah, terus terakhir-terakhir kan saya juga suka baca ini kok.
Churchill Kopingho. Kan banyak banyak filsafat-filsafat di sana. Iya. Banyak filsafat-filsafat di sana. Yang bikin saya kayak, ya sudahlah, saya yang pasti baik, tidak beragama pun tak apa-apa. Yang pasti saya percaya Tuhan gitu. Karena lihat kelakuan-kelakuan orang-orang yang bilang beragama kan. Jadi saya kayak nggak mau jadi seperti mereka gitu. Gitu. Terus? Dan terakhir ya mungkin gimana? Dengan trinitasnya nggak akur? Enggak. Terus? Nah kemarin kan ada juga yang nggak akur kok. Nah terus akhirnya karena dari kecil tuh saya sering dengar ceramah, jadi saya lebih kayak condong untuk memilih Islam gitu kok. Tunggu, dengerin ceramah siapa ini? Banyak, kalau dulu kecil Zainuddin MZ, Oh, pas Masya Allah. remaja-remaja itu denger Ustadz Maulana. Nah kalau mungkin yang terakhir mungkin kebanyakan Ustadz Adi dan Khalid Basalaman. Masya Allah. Terus? Nah, terus waktu di agnostik itu saya kayak merasa saya butuh Tuhan gitu. Saya butuh agama untuk gimana saya betul-betul ini dengan Tuhan gitu. Kalau untuk, nah dan agama-agama sebelumnya saya nggak merasakan itu kok. Saya nggak merasakan itu. Jadi terakhir saya kayaknya Islam deh. Mungkin Islam. Berapa lama pelajarin Islamnya? Berapa lama ya? Sebenarnya kalau dipelajarin bener-bener sih enggak kok, karena saya kan kayak nyambi-nyambi gitu. Nyambi-nyambi. Yang saya tahu pun cuma dasar-dasar kayak sholat dan segala macam. Ya. Tapi maksud saya gini, nah, di titik mana Ronald menganggap bahwa Islam itu yang benar? Di titik waktu saya agnostik itu kok. Sebenarnya nggak ada trigger kayak gimana sih sebenarnya. Cuman kayak saya harus beragama nih gitu untuk mengenal Tuhan. Lo takut nggak beragama, takut diusir dari Indonesia atau gimana? Gak juga sih. Cuman, nah makanya itu satu-satunya agama yang yang belum saya tahu secara pasti itu Islam. Berarti itu kayak semacam panggilan rohani ya dari Ronald ya? Ya kurang lebih. Tapi waktu agnostik percaya di Tuhan? Percaya. Cuman nggak percaya dengan agama. Betul. Terus waktu ngelihat Islam yang Ronald pelajarin awalnya orangnya atau langsung ajarannya? Mungkin dari ajarannya dulu kok ya. Karena dulu kan nggak munafik juga ya. Saya kalau ngelihat Islam itu apalagi berita-beritanya barbar orangnya. Oh barbar. Teroris ya, teroris. Iya kan? Oke, itu memang media itu ya. Jadi mungkin bisa dibilang dari akumulasi ceramah-ceramah yang biasa saya nonton dari kecil dulu gitu. Masya Allah tuh kalau dulu nontonnya ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum tuh Masya Allah tuh. Saya juga dulu waktu kecil masih Kristen juga tiap bulan puasa mesti dengerin ceramah beliau. Iya, ya? Enak ceramahnya didengar tuh. Iya. Terus bersyahadatnya di mana Ronaldo? Di sini kok, di Makassar juga, di Masjid Raya. Di masjid, Masjid Raya. Iya. Waktu bersyahadat orang tua tahu? Kebetulan waktu itu udah yatim piatu. Oh, papa mama udah nggak ada? Udah nggak ada. Jadi waktu bersyahadat usia berapa Ronald? Saya 31. Udah nikah? Belum? Belum nikah. Oke. Terus setelah itu baru nikah? Iya. Tadi ngobrol sebentar, tadi nikahnya malah di Jakarta? Iya, di Jakarta. Jadi dapat istri orang Jakarta? Iya, orang Depok. Oh, Depok. Depok itu yang kalau ngomong disingkat-singkat ya? Kalau orang bilang lu nggak percaya, bilang lu nggak saya sih gitu ya.
Ntar kalau bilang stasiun, stasiun gitu kan ya. Gitu ya. Iya, Waduh, kenal dari mana tuh kok bisa ketemu cewek Depok? kenal dari sosmed lah kok. Oh, sosmed. Tapi alhamdulillah ya. Sekarang udah punya anak? Alhamdulillah ada satu. Satu. Masih kecil, usia berapa? Baru berapa ya? 15 bulan kalau nggak salah. 15 bulan. Cowok cewek? Cewek-cewek. Alhamdulillah. Berarti memang apa namanya? Setelah masuk Islam, berapa tahun terus menikah? Saya nikah 2023. 23. Masuk Islam tadi 2022 ya? Iya. Oke, setahun. Alhamdulillah. Nah, terus saya kan sering nonton nih TikToknya Ronald nih. Kalau bikin TikTok emang sengaja bikin orang ngiler gitu ya? Apa gimana? Iya sengaja kok, biar kelihatannya lebih nyantai gitu. Oh ya. Kalau bikin TikTok selalu ngemil sih, gue bingung. Mending kalau bagi-bagi gitu, ngemil sendiri, nggak nawar-nawarin. Itu maksudnya jualan snack atau gimana? Affiliate kok, affiliate. Oh, Kebetulan affiliate. kan biasa saya minta sampel ke ini kan, sampel ke seller-seller gitu. Oke. Jadi lu sambil ngemil itu dibayar sama seller. Dibayar sih enggak, cuma dikirimin sampel doang. Oke, buat dijual Nanti gitu. iya buat dijual. Kalau Tapi ada kalau yang beli baru dapat komisi gitu. kalau mereka beli baru dapat komisi. Kirain tokonya itu toko cemilan. Iya kurang lebih mirip lah kok ya. Begitu ya, bisa gitu ya. Itu di belakangnya sebagian ada buku, sebagian ada cemilan gitu. Nah, dari mana idenya Ronald kok akhirnya membuat konten-konten yang isinya tuh merespon komen-komen orang gitu. Wah, itu sebetulnya dari gabut sih pertamanya kok. Dari gabut. Iya beneran, saya nggak ada niatan untuk jadi apologet atau debater gitu, karena memang saya nggak berbakat untuk jadi debaters. Hmm. Jadi biasanya kan saya memang bikin Hmm. video TikTok untuk jualan, affiliate segala macam. Hmm. Nah terus kapan hari tiba-tiba ngelihat tren di Hmm. TikTok melawan kodrat. Oke. Nah ya itu Terus? kan yang cindo-cindo gitu, yang Muslim kan. Ah. Nah, pertama mulailah bikin video kayak gitu. Banyak yang komen nih, banyak yang komen. Pertama komen-komennya masih bagus-bagus kok. Hmm. Jadi malah pertama-pertama itu malah saya cuma ceritain ini pengalaman saya waktu mualaf, gimana rasanya pertama kali masuk masjid, pertama Hmm. kali Idul Fitri, kayak Hmm. kayak gitu. Hmm. Nah, tiba-tiba berdatangan lah kawanan-kawanan ini, Kawanan komen-komen, serigala gitu maksudnya. Terus? komen-komen di TikTok saya. Ah. Pertama-pertama bacanya sakit hati juga nih. Cuman kalau saya mikir, tapi nggak bisa saya balesin mereka dengan marah-marah gitu. Hmm. Kalau saya marah-marah itu kan kurang lebih kayak pertarungan psikologi gitu kan. Iya. Kalau saya marah-marah duluan, berarti saya kalah dong sama mereka. Hmm. Nah dari situ mulai coba deh balesin, tapi masih nyantai nih kok kan. Hmm. Mulai balesin, datang lagi kawanan yang satu, tambah banyak Terus? sampai sekarang gitu. Oh, jadi bagus dong, itu bisa jadi materi konten dong. Ya kurang lebih lah Gus. Tapi gini loh, saya suka caranya Ronald Wijaya membuat konten itu dengan membalas komen-komen dari kawanan itu dengan cara yang sangat-sangat santai gitu ya. Bahkan kadang-kadang cuman bacain konten, terus nggak usah dijawab, tapi dengan mimik muka tertentu orang udah bisa tahu gitu. Ini komen nggak perlu dijawab gitu. Ya, jadi malah itu jadi menarik karena apa? Karena kita jadi tahu kualitas mereka tuh sampai di mana. Gitu ya. Betul banget kok. Saya malah sekarang apa ya? Saya kalau misal kalau saya lagi nge-live tuh banyak banget yang komen-komen. Hmm. Datang-datang langsung komen menghujat. Hmm. Langsung saya besarin komennya tuh kan. Hmm. Langsung saya bilang, inilah saudara-saudara ya ajaran kasih dari sebelah. Jangan sekalian sampai terjerat dengan ajaran kasih.
Bagus ya, bener ya. Emang katanya jalan kasih, tapi kenapa menghujat gitu ya? Iya. Tapi maksud saya gini, Ronald menanggapi komen-komen seperti itu kan nggak sampai masuk ke dalam hati gitu, terus timbul apa kebencian atau apa enggak kan? Enggak. Santai aja Banyak teman kan? saya masih banyak kok yang oten. Oh iya, iya, iya. Loh, Santai-santai aja sih saya. oke. Oh jadi masih punya banyak teman yang Kristen? Ada, Ada ya? tapi Kristennya kebanyakan Kristen campur-campur kok. Oh gitu. Campur-campur kelenteng juga, Buddha. Cabut. Karena memang kalau di Kristen, beberapa pendeta yang saya tahu ya dari selama saya jadi Kristen, mereka memang membolehkan orang Kristen ke kelenteng, Hmm, ya kan? Istilahnya ya. itu mereka bilangnya itu hanya adat tradisi gitu. Ya, ada yang membolehkan, ada juga yang Ada yang tidak. betul-betul melarang. Iya. Nah, dulu waktu apa namanya masuk Islam itu udah sunat. Udah, Oh, dari memang sebelum masuk Islam malah udah sunat duluan. iya, sunatnya tuh pas waktu SMP, waktu masih Katolik. Oh, sunat massal. Eh, enggak, kebetulan ada sepupu juga yang mau sunat, jadi digilir gitu. Oh, Kumpul digilir. di rumah. Udah kayak kawanan domba aja digilir. Papa mama nggak ada ketika Ronald umur berapa? Mama itu pas tahun 2021. 21. Papa? Kalau papa 2022 juga. Oh, 22. Oke. Berapa saudara Ronald? Sendiri kok. Anak tunggal? Iya, Wah, gede dong warisan. ada. Pengennya sih. Dibilang warisan langsung pengennya. Disyukurin. Iya, disyukuri aja yang ada. Disyukuri, ya. Alhamdulillah. Saudara keluarga besar, papa mama masih ada di Makassar. Ada di Makassar. Papa mama tuh lahir di Makassar atau ini pendatang? Eh, nah itu dia kok. Saya kayaknya kurang tahu. Aduh, nih kayaknya anak durhaka nih kayaknya nih. Tapi ada ininya loh. Ada pindahan warga negara mereka. Oh, Ada dari? surat. Oh, surat itu K1. Iya, iya. Ada mereka. Ronald punya nggak K1? Nggak ada kan lahirnya udah ini. Oke. Papa mama dulu sempat ganti nama nggak? Sempet. Sempat. Iya. Akte lahirnya Ronald masih ada kayak itu nggak SKBTLD gitu ada nggak? Kodenya? Udah nggak ada kayaknya. Waduh, kurang tahu deh saya. Udah nggak ada ya. Nggak ada. Kalau ada kode itu berarti ketahuan Ronald itu orang Cina gitu. Oh, Ada gitu. kodenya di akte lahir. Singkatannya apa gitulah, bahasa Belanda kalau nggak salah itu. Itu kode yang dibuat sama Belanda untuk menentukan ini orang warga kelas berapa gitu lah istilahnya. Oh iya ya, pernah saya nonton tuh yang Nah, Kodondi ngomong itu. iya. Oh, tapi berarti keluarga papa mama masih banyak di Makassar. Eh, Sebagian udah mencar sih kok. Orang mencar. Sebagian udah mencar. Yang tinggal di Makassar sekarang tinggal adik dari mama aja. Ada mama. Lo kalau Ronald ini marganya apa? Ui. Ui. Oh. Iya. Berarti Seui. Ya, Sewi. Kalau gue setan. Terus dulu waktu baru-baru masuk Islam, waktu baru-baru pertama masuk Islam, apa yang Ronald rasain ketika misalnya sholat, ketika apa puasa gitu? Gimana dulu rasanya? Rasanya disiplin kok. Disiplin ya. Iya. Tapi itu pun waktu pertama-pertama masuk itu saya nggak langsung sholat di masjid. Kebanyakan sholat di rumah. Sambil Oke. sambil bikin kertas gitu kan. Bacaan-bacaannya segala macam. Kalau puasa sebenarnya udah terbiasa dulu. Karena terbiasa puasa berkala, intermittent fasting. Hmm. Jadi nggak terlalu ini sih. Paling minumnya aja yang agak susah ditahan. Oke, sebentar. Tok, suaranya kecil kan ya, Tok? Dua-duanya?
Suaranya kecil katanya. YouTube. Bisa nggak digedein? Coba tes. YouTube. Hah? Apa yang di TikTok tutup aja? Yang di TikTok tutup aja dah. Ya kalau audionya bentrok gini gimana? Coba yang di TikTok tutup aja. Di YouTube aja coba audionya dibenerin. Coba tes lagi, tes. Tes 1 2 1 2. Tes. Cek. Tes pack. Udah cukup belum suaranya? Ya udah yang TikTok ditutup aja lah. Yang di YouTube aja coba. Sambil jalan ya, mudah-mudahan audionya bisa dibenerin ya. Ekonya ya, ekonya diturunin toh katanya. Oh, Dondi suaranya bergema kayak ngomong di lembah. Iya nih katanya. Kalau misalnya dua-duanya suaranya nggak bisa bagus, ya udah salah satu aja ditutup lah. Yang TikTok aja ditutup. Nggak yang di YouTube. Coba tes lagi audio. Udah jelas? Cek tes 1 2 1 2. Pernah? Tes 1 2 1 2. Tes cek. Aman katanya. Oh, belum ini kok. Udah keringetan saya. Coba tes lagi, tes. Cek 1 2 1 2. Malah suaranya hilang katanya. Tes cek. Tes cek. Udah belum? Yang di YouTube aman suaranya? Aman? Nah, lu. Kenapa sih, Tok? Udah, suaranya Ronald udah aman juga. Cek tes 1 2 1 2 1 2. Udah, tes cek. Tes. Nih jangan sampai terganggu sama Roh Kudus ini. Aduh. Udah, bagus suaranya, udah ya? Oke, lanjut. Jadi tadi gimana tadi? Waktu awal-awal nggak sholat di masjid, sholat di rumah. Iya, di rumah. Terus belajar sendiri atau yang ngajarin? Belajar sendiri kok. Pakai apa? Lihat YouTube atau buku? Iya, lihat YouTube. Kan banyak di YouTube. Oke. Terus sekarang udah sholat di masjid? Udah. Oh udah jadi Cina soleh gitu. Sih. Alhamdulillah. Nah, yang saya tanya dulu waktu baru-baru ngejalanin Islam dengan sholat dan puasa, tadi kan bilangnya kan disiplin. Iya. Sebelumnya pernah nggak ngerasain sujud kayak gimana? Enggak pernah lah. Nggak pernah. Jadi Ingkrak sujud. kan kita. Iya, jadi pertama kali sujud ketika sholat aja. Iya.
Oke. Jadi waktu sholat. di Kristen atau di Katolik nggak pernah sujud ya? Nggak pernah. Nah, waktu ngerasain sujud gimana? Sakit gitu jidatnya apa gimana? Nggak, Oh, apa enggak. ya, Pakai sajadah ya nggak sakit ya? rasanya, iya, karena kan karpet kok. Oh, iya karpet. Rasanya gimana waktu pertama kali sujud? Nah, Rasanya tenang, damai gitu. tenang, damai. Seperti apa? Seperti kita lagi ngadep penguasa gitu ya? Iya, seperti tak ada beban lah. Beban semua dilepasin aja, langsung Oh, disalurin gitu. oke. Mantap. Sebelumnya Ronald pernah kerja di perusahaan gitu atau usaha sebelumnya? Nggak pernah kerja di perusahaan kok. Terakhir-terakhir itu saya jualan ini liquid vape dulu. Oh, ini vapor ya ini ya? Kalau di YouTube boleh Ah, dong sambil vapor dong. boleh tuh. Dulu saya jualan itu, jualannya online kok. Oh, online. Cuman, Terus? ya, cuman sejak ada pembatasan dari Google, kalau di Hah? Android kan sekarang nggak muncul di Tokopedia atau Iya, di betul. lain-lain, kan nggak muncul. Hah. Sejak muncul itu agak susah tuh ininya. Orang harus beli Terus lewat PC atau laptop gitu ya? iya, Nggak bisa lewat HP dan ya? sedangkan kalau beli dari PC kan nggak ada gratis ongkir tuh di situ, Oke. Nah, harus dari terus HP. sekarang masih jualan atau enggak? Udah enggak kok, Oh, karena pas enggak. jualan itu nggak, pas udah pembatasan itu eh, sempat juga bikin-bikin website segala macam, Hmm. bikin-bikin akun IT-IT Hmm. gitulah, sempat menghasilkan tapi berhenti. Terus terakhir terakhir itu yaitu dulu kan ada toko kelontong juga, papa Ah. di sini. Ah. Cuman pas 2020 itu kan papa kena stroke. Oke. Jadinya saya ngelanjutin bantuin itu. Mama ada luka di kaki Oh, waktu ngurusin papa itu. Kan mama ada diabetes juga kan, mama diabetes. ada Oke. diabetes. Iya. Pas itu ada luka, ya udah selama 2 tahun ya terluntang-lanting lah ngurusin mama, ngurusin papa. Iya, iya, iya. Gini, Nal. Waktu Hmm. ngurusin mama sakit, Hmm. itu Ronald udah masuk Islam belum? Belum ya? Belum. Belum. Iya. Tahu nggak, Nal? Walaupun belum Islam, tapi ketika Hmm. Ronald ngurusin mama, ya, ngurusin lukanya Iya. mama, itu tetap dihitung pahala loh, Nal. Berhitung kok ya. Dihitung, enak aja. Tetap Jual dihitung, dong Nal. berarti. Jadi dosanya Ronald sebelum bersahadat dihapus, tapi kebaikannya Ronald termasuk merawat orang tuanya itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Tetap dihitung, nah Allah Maha Adil, ya. Nah, alhamdulillah. Gue tadi mau nanya, kan udah nggak jualan liquid lagi, Udah dong enggak. nggak ada sisa-sisa liquid itu bisa dikirim Jakarta gitu. Ada tapi tahun berapa itu Oh, kok? Tahun udah kadaluarsa ya? 2020. Kedaluarsa dia. Oh, udah kadaluarsa, ya, ya, ya. Kirain masih ada yang bisa dikirim ke Dondi gitu. Sekarang jadi jualannya, jualan itu yang cemilan itu. Iya. Jadi pas waktu mama meninggal, Nah, saya kan bingung nih mau kerja apa gitu. Karena hmm, kalau saya kerja full, sedangkan papa kan mesti diurusin juga kok di hmm, rumah. Masih stroke dia. hmm. Akhirnya saya nge-Grab. Oh, Grab. Nge-Grab karena saya pikir lebih fleksibel waktunya. Jadi Ya, kalau misal papa ada kenapa-kenapa bisa langsung pulang. ya. Nge-Grab eh, sampai kalau sekarang udah enggak sih, sekarang lagi coba fokusin untuk affiliate ini kok. Affiliate ini. Oke. Mm-mm. Berarti bisa buat inilah, bisa buat makan gitu lah ya. Dengan affiliate ini ya. Lagi diusahakan. Lagi diusahakan. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan lah. Ya. Iya, Karena kan mudah-mudahan. gini, Allah kan tidak tidur. Allah tuh Heeh. melihat ya hambanya yang mau bertakwa. Selama kita bertakwa, nggak akan yang namanya kita nggak makan gitu istilahnya. Burung aja keluar dari kandang pulang makan,
istilahnya gitulah. Iya. Ya, Ronald tinggal cukup bersabar aja. Insya Allah pasti Allah buka jalan. Amin. Tenang aja. Nah, sekarang kamu mau nanya nih, lu dapat ide salam puluh-puluh tuh dari mana? Itu dari kemalasan. Dari kemalasan. Maksudnya apa? Kalau nyebutin fullnya kan per pilihin, kan panjang kok. Perpuluhan, perpilihin, susah amat sih. Takut amat sih lu. Kan panjang itu kok. Oke, terus? Panjang kayak ada perpuluhan. Kan Ya. itu banyak ada E-nya ini. Singkat aja, kan lagi males gitu ngomongnya panjang. Puluh-puluh. Puluh-puluh. Ya, pas nih, boleh. Gue malah dikasih tahu salam puluh-puluh gitu dari penonton. Katanya yang nyiptain Ronald Wijaya katanya. Itu timbul dari lu nanggepin komen-komen yang di TikTok. Betul. Emang kenapa ada yang ada yang merendahkan zakat apa gimana kok tiba-tiba lu ngomong salam puluh-puluh? Oh, banyak. Banyak. Minta-minta di jalan. Oke. Cari ikan. Terus? Yang kayak gitulah, makanya saya waktu mikir jawabannya itu apa ya? Oh, boleh nih yang ini. Puluh-puluh. Orang-orang yang suka mencibir umat Islam, minta sumbangan di jalan. Mereka nggak tahu umat Kristen di Manado juga di tengah jalan juga mereka minta sumbangan padahal. Emang, tapi mereka nggak mau tutup mata mereka kok. Ya. Nggak diakuin. Iya ya. Enggak, maksudnya gini. Kan katanya ajaran kasih ya. Tapi kenapa pada nyinyir, kenapa pada merendahkan ajaran agama lain gitu. Lucu jadinya gitu. Iya, nah itu kadang yang bikin saya bingung juga kok. Mereka selalu bilang di komen-komen saya, oh, nih Cina cari aman nih, nggak mau dibully, makanya Islam. Waduh. Lah, saya waktu Kristen Katolik nggak ada yang bully saya. Masuk Islam baru kalian datang ngebully gitu. Berarti yang ngebully mereka? Iya. Aduh, gimana sih coba ya? Kadang-kadang lucu ya orang-orang begitu pola pikirnya ya. Iya, lucu banget kok. Dulu waktu Kristen malah nggak pernah dibully, sekarang udah masuk Islam malah yang ngebully orang Kristen gitu ya. Nah iya, nah itu kasihnya di mana itu kok? Kan kasihilah musuhmu katanya ya. Kalau memang Ronald dianggap sudah jadi musuh mereka, kok bukan dikasihi malah dibully gitu. Iya, harusnya dikasihani dong saya. Harusnya dikasihani dong, transfer duit gitu ya. Jangan kok. Kalau nama sama puluh-puluh. Oh iya gitu ya. Nanti ini nggak bisa bayar puluh-puluh lagi. Iya. Nanti lu yang di ini lagi kayak Kodondi kan. Waduh. Kodondi sehat gitu. Terus gini, nah memang video-videonya reaksinya Ronald itu menjadi menarik karena merespon sebuah komen-komen yang boleh dibilang tuh nggak pantas, nggak friendly gitu loh ya. Kalau dibilang katanya menghormati agama lain, tapi kok komennya pada begitu gitu. Dan Ronald jawabnya juga dengan santai. Lu dulu pernah belajar drama ya? Nggak pernah sih kok. Pernah belajar akting apa? Nggak pernah. Tapi kok kayaknya cocok gitu main akting di TikTok gitu. Mukanya bisa berubah gitu-gitu. Lah, saya juga nggak nyadar loh itu. Berarti punya bakat terpendam dong. Saya pas bikin juga, pas orang ngomong, mimiknya ini ya, kok pas banget mimik mukanya. Akhirnya saya nontonin video saya sendiri tuh, emang iya gitu. Berarti punya bakat jadi aktor berarti. Nah, aktor spesialis nyinyir mungkin kok. Oh, aktor spesialis nyinyir. Waduh. Nah, sekarang dengan
apa yang sudah dilakukan Ronald, ini kan Ronald kan berarti boleh dikatakan sudah menjadi apologet sebenarnya. Artinya apa? Artinya Ronald melakukan sesuatu untuk membela keyakinan Ronald. Ronald udah bisa disebut apologet sebenarnya. Ya, walaupun mungkin Ronald tidak mendalami kristologi, tapi dengan apa yang Ronald tahu dan yang Ronald bikin reaction di TikTok, itu sudah bisa disebut apologet karena Ronald membela keyakinan Ronald sendiri. Gitu. Makanya saya biasa kalau ada jawaban, ada pertanyaan-pertanyaan apa gue, saya tuh nyari materi. Entah itu kadang kayak saya ingat kan, oh ini kayaknya pernah di Kodoni nih, Kodoni pernah omongin nih. Saya pantengin tuh semua short-shortnya. Yang mana nih ya? Yang mana? Oh ini baru dekat. Oh gitu ya. Iya. Itu kalau lebih diperdalam lagi nanti ya mungkin bisa ditambah dengan kreativitas Ronald dengan mimik-mimik tertentu gitu ya. Oh itu bisa jadi lebih bagus lagi tuh nah. Pengennya sih perdalam kok, cuman kadang waktunya yang enggak ini. Ya. Oh berarti hari-hari seharian tuh ini cuman mempromosikan cemilan gitu. Iya. Sekarang sih madu-maduan kok. Oh madu-maduan. Madu apa itu? Dari mana itu? Madu Senora. Waduh, boleh dong sekalian dong dipromosiin di sini. Terus kalau mau beli mau pesan kemana gitu? Ke TikTok saya, Papa Rena. TikTok. Papa Rena. Nah, nama akun TikToknya Papa Rena. Itu berarti anaknya namanya Rena ya? Iya. Oke. Ya, teman-teman yang mau cari cemilan, sekarang ada madu tuh. Boleh cari TikTok akunnya Papa Rena. Gitu ya. Yang mau ngasih pulu-pulu juga boleh. Pulu-pulu halal tapi sekarang. Pulu-pulu halal. Pulu-pulu halal. Udah berapa item ini produk makanan yang dijual sama Ronald? Aduh, kalau makanan sebenarnya berganti-ganti kok. Karena kan sambil makan habis. Terus nggak dapat sampel lagi, ya udah move on ke yang lain. Oh gitu. Pantesan sekarang agak itu ya, gembul ya, ngemil mulu sih ya kerjanya. Iya. Makanya kita sekarang beralih haluan kok, lebih ke yang herbal. Oh herbal. Siap. Mudah-mudahan sukses lah ya. Amin Nah, kok. kira-kira Ronald, dari sekian komen yang diterima, ada nggak yang mau ditanyain ke saya? Siapa tahu saya bisa bantu jawab. Nah, apa ya? Saya buka save saya dulu kok. Iya. Siapa tahu, ya kan? Atau mungkin ada nggak komen-komen itu yang Ronald nggak bisa jawab misalnya? Nah kan saya kalau ditanya gini malah lupa apa ya? Yang lagi apa namanya nanggapin komen gitu ada? Pasti kan pernah mendengar lah nabi kita dihina misalnya. Iya, pasti. Nabi kita dituduh ini, tuduh itu gitu pernah? Oh, kalau yang masalah Aisyah yang 6 tahun itu gimana itu kok? Waduh, Aisyah paling sering tuh ya. Iya. Kita gini, kalau contoh nih ya maksudnya ya, kalau kita baca hadisnya itu kan ada di dalam hadis Bukhari dan di hadis Muslim. Jadi itu terhitung hadis yang sahih. Tapi walaupun disebut hadis sahih, belum tentu juga itu 100% benar gitu ya. Jadi ketika kita membaca hadis yang dikompilasi hampir 200 tahun setelah Nabi wafat, tentu saja kita tetap harus ada apa namanya? Artinya tidak boleh mempercayai 100% lah. Ya. Walaupun kita tahu itu yang meriwayatkan siapa, yang meriwayatkan itu sifatnya bagaimana, itu kita juga harus belajar dari imam-imam yang lain. Gitu. Contoh nih ya. Kalau saya ini kan sebagai saya dulu bilangnya kristolog. Ketika kita baca sebuah hadis, kita juga harus pelajarin tafsir daripada hadis itu. Ya. Jadi ketika kita dituduh tentang hal itu, kita
bisa menjawab dengan dua pendekatan. Yang pertama, anggap saja hadis itu betul. Anggap saja betul. Kita lihat di kitab mereka ada hal yang serupa atau enggak gitu. Nah, kalau ada hal yang serupa kan kita bisa kembaliin. Kenapa mereka double standar? Di kitab kalian ada, kenapa kalian serang yang ini? Gitu. Kan kita harus belajar nih, tradisinya orang Arab bagaimana, tradisi orang Yahudi gimana, tradisi orang Aramaik gimana. Ada nggak hal seperti itu yang sama dengan yang di hadis itu? Oke? Tapi kalaupun hadis itu dianggap betul, kita juga bisa melihat dari sisi yang lain. Contoh, Aisyah itu dinikahi ketika usia 6 tahun. Tapi jangan berpikir kalau orang istilah nikah itu langsung tidur, ditidurin gitu. Beda istilah dengan di Indonesia. Kalau kita bilang dinikahi, konotasinya sudah langsung ditidurin. Tapi kalau orang bangsa Arab, bangsa Ibrani, bangsa Aramai, yang namanya dinikahi itu sebenarnya artinya bisa dikatakan ditunangkan. Ya. Ditunangkan itu belum tentu langsung berumah tangga. Jadi ketika di hadis Bukhari, Aisyah dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga 6 tahun, berarti yang 6 tahun itu hanya ditunangkan. Ketika Nabi melamar Aisyah, Aisyah pada saat itu sudah juga ditunangkan dengan laki-laki lain. Ya. Terus akhirnya baru diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kita lihat, orang Arab itu rasnya ras apa? Orang Arab itu rasnya adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu sama dengan rasnya orang bule. Ya, secara fisik mereka lebih besar daripada kita orang ras Mongoloid. Kita orang Asia nih, orang Cina, orang Asia Tenggara. Ini kita adalah ras Mongoloid. Nah, menurut ilmu pengetahuan, orang ras Kaukasoid yang tinggal di tempat yang panas dan makannya kebanyakan daging, itu wanitanya lebih cepat dewasa daripada wanita ras Mongoloid. Nah, ya. Jadi usia 9 tahun untuk ras Mongoloid itu bisa saja dia sudah jadi wanita. Yang dimaksud wanita itu berarti dia sudah datang bulan. Ya. Kalau orang sudah datang bulan, berarti kan itu artinya dia sudah wanita, sudah bisa reproduksi. Ketika ada zaman itu orang bangsa tertentu melakukan pernikahan dengan wanita usia 9 tahun, 10 tahun, itu buat mereka tuh hal yang wajar pada saat itu. Bahkan dan sampai ada yang protes dulu kan kok? Iya, lagi pula musuh-musuhnya Nabi juga nggak ada yang protes dengan pernikahan Nabi. Musuh loh ya. Kalau musuh Nabi itu, apapun yang dikatakan dilakukan oleh Nabi itu pasti dikritik. Betul kan? Nah ini kok menikah dengan Aisyah kok nggak ada yang kritik gitu. Berarti kan normal. Gitu maksudnya. Kemudian kita lihat di kitabnya mereka ada nggak hal serupa. Ternyata di kitab mereka yang namanya Nabi Ishak menikahi istrinya bernama Ribka, usianya berapa? 3 tahun. Masih bocil banget itu. Ini gua ada nih. Nah, seru nih. Nih kalau udah ngomongin kitab nih, kita bukain, kita bacain. Ini kitabnya mereka nih. Kebalik. Nih, judulnya ada Humas. Kebaca nggak? Nah itu, Humas. Baca kan? Iya. Kitab ini, kitabnya orang Yahudi. Isinya cuma 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau kita buka di sini, ayatnya yang menceritakan tentang pernikahan Ishak dengan Rebeka, ini ada di Kejadian 24, ya, ayat ke-59. Ada komen di sini. Coba, kelihatan nggak? Nah, fokus. Kebaca nggak? Silau. Toh, digedein toh. Nggak fokus ya. Kita kasih lihat yang nonton. Lampunya matiin coba.
Mana segitu? Oh, iya matiin. Nggak ada switch-nya. Ini aja. Nggak itu tuh dikeluarin dulu. Itu nggak kelihatan tuh. Lu lihat kemana? Oh malah dinyalain lagi. Itu di monitor. Nah, kebaca nggak? Yang di garis merah tuh. Atau itu digedein layarnya. Lu ngapain tuh? Nggak fokus kok, nggak fokus. Ini udah fokus tuh. According to the most Digedein. common. Enggak, itu yang di atas aja view-nya, view. Enggak. View aja view. Nah. Kok silau ya? Silau kok, silau. Kebaca nggak? Maju dikit lagi kok. Kalau maju dikit nggak fokus. Aduh. Kok silau ya? Iya, silau banget. Segitu maksimal. Enggak tuh silonya tuh bisa dihilangin nggak? Nah. Kebaca nggak? Boleh. According to the most common rabbinic chronology, the nurse was sent alone because Rebecca was but 3 years old at the time, so that she would have needed someone to care for her. 3 tahun masih butuh pengasuhan itu kok. Iya dong. Udah bisa ganti popok belum itu kok sendiri? 3 tahun. Belum bisa dong 3 tahun. Ya. Jadi di dokumen mereka sendiri, ini dokumen yang otoritatif loh. Kenapa? Karena ini dokumennya orang Yahudi asli. Ini bukan dokumennya orang Kristen. Ketika ada kata-kata seperti itu, kita kan nggak bisa ngeklaim bahwa Ishak pedofil gitu misalnya. Berani nggak ngeklaim Ishak pedofil? Karena pada zaman itu belum ada standar moral pedofil. Betul kan? Standar moral pedofil itu adanya kapan? Abad 19. Baru ada psikiater yang menemukan istilah pedofil. Coba. Jadi kalau ada orang menuduh Nabi kita pedofil, berarti orang itu membawa standar moral abad 19 ke abad 7. Bisa nggak? Kan nggak bisa gitu loh maksudnya. Sedangkan di kalangan Kristen sendiri, itu masih banyak orang-orang pengikut, bahkan pemuka agamanya, yang melakukan hal serupa. Ada yang punya tunangan 10 tahun, ada yang punya istri 6 tahun, ada yang punya istri 9 tahun. Kok nggak pernah dikritik gitu maksudnya. Ya. Ribka dinikahi Ishak usianya 3 tahun. Daud berzina dengan istri orang, dengan binor. Iya. Bini orang itu maksudnya. Ya malah kita yang dikatain mokondo. Nah, yang diajak berzina sama Daud itu istri orang namanya Betseba. Betseba itu istri panglimanya Daud sendiri, namanya Uria panglima tentaranya. Panglima tentaranya punya istri Betseba. Suatu sore Daud lagi melihat dari atas istananya, ngelihat Betseba lagi mandi. Dipanggil. Habis dipanggil diapain? Ditidurin. Habis itu suaminya si Betseba sama Daud ditaruh di barisan perang paling depan. Biar apa? Biar cepat mati. Berarti Daud melakukan pembunuhan berencana kan kepada suaminya. Setelah suaminya mati, baru Betseba dinikahi oleh Daud. Berapa usianya Betseba? Bisa dihitung. Walaupun tidak disebutkan di sini, tapi bisa dihitung. Dari siapa? Dari kakeknya. Kakeknya Betseba namanya Ahitofel. Sumber Yahudi bilang Ahitofel kakeknya Betseba itu meninggal usianya 33 tahun. 33 tahun udah jadi kakek. Lu bayangin,
punya anak umur berapa tuh? Berarti ketika Ahitofel meninggal usia 33 tahun, berapa usianya Betseba? Nah, itu bisa dihitung mundur sampai ke usia Betseba. Saya punya hitungannya. Itu hitungan itu tidak sampai 7 sampai 9 tahun usianya Betseba ketika berzina sama Daud. Ya. Iya. Dua. Yang ketiga, Maria. Maria ibunya Yesus di Bible mereka kan hamil Yesus nih sebelum dinikahkan dengan Yusuf, ya kan? Karena dia hamil dari Roh Kudus katanya. Roh Kudus kan dianggap Tuhan sama teman-teman Kristen kan? Berapa usianya Maria ketika mengandung Yesus? Berapa coba? 12 tahun. 12. Nah, Saya dulu waktu di Katolik tuh selalu mikirnya tuh Maria tuh umur 27 loh. Tua amat. 27 kalau baru dinikahin, zaman dulu itu udah disebut perawan tua. Ah iya, benar juga sih kok. Sebentar. Itu udah perawan tua kalau udah usia segitu. Ini ada gospel. Namanya Gospel Protevangelium of James. Iya. Oke. Gospel ini menceritakan tentang Yusuf, ya, suami dari para Maria. Yusuf ketika dinikahkan dengan Maria itu dipilih oleh sukunya, ya, karena Yusuf yang dianggap sebagai keturunan Daud. Ketika dijodohkan dengan Maria, Yusuf usianya berapa? 90 tahun. Jadi Yusuf 90 tahun, Marianya baru usia berapa? 12 tahun. 12. Kebaca nggak? Yeah, and when she was 12 years old, there was held a council of priests saying, "Behold, Mary has reached the age of 12 years in the temple of the Lord." 12 tahun. 12 tahun. Okay. Jadi usianya Maria ketika hamil Yesus itu umurnya antara 12 sampai 14 tahun. Ini di bawah ada catatan kaki. Yang dokumen Syriak juga 12 tahun. Beberapa naskah dan gospel lain mencatat 14 tahun. Berarti ada yang 12, ada yang 14. Berarti antara 12 dan 14. Ya, beda tipis lah, kok kan cuma 2 tahun. Beda tipis. Nah sekarang kalau standar pedofilia, kan orang yang suka dengan anak-anak. Anak-anak itu usianya sampai berapa? 15 tahun. Berarti kalau 12 tahun, menurut standar pedofilia, berarti 12 tahun masih anak-anak kan? Iya, masih. Nah, berarti termasuk standarnya loh. Iya, berarti yang menghamili Maria siapa? Menurut dokumennya Kristen. Ya, yang gentayangan. Oh ya, Roh Kudus. Ya kan? Berani nggak kita ngomong Roh Kudus pedofil menurut standar pedofil? Nah iya, gimana itu kok? Apakah kita juga berani mengatakan Yusuf pedofil? Kalau mengikuti standar pedofil, masuk standar pedofil. Tapi apakah kita orang Islam berani menuduh begitu? Nggak berani kan? Oh, tentu tidak. Itu kan buat kita, kitab sejarah. Iya, buat kita, Maria ibunya Yesus, yang kita kenal dengan nama Maryam, itu kan juga sosok yang sampai dibuatin nama surat dalam Quran gitu loh. Iya. Iya kan? Coba di kitab mereka ada nggak kitab namanya Maria gitu, ada nggak? Nggak ada. Di Quran kita malah ada. Iya. Saya dengar malah surat-surat mantan nabi kok yang ada dibukukan. Surat-surat apa? Mantan nabi yang dibukukan. Bukan Maria. Mantan nabi? Iya. Paulus maksudnya? Pakai sebutan-sebutan gak berani sebut nama, kenapa sih lu? Nah, ya jadi maksudnya gitu ya. Tadi 2 pendekatan. Yang pertama, dari ilmu pengetahuan, dari tradisi, dari sejarah, ataupun dari kitab dokumen mereka sendiri. Oke? Yang kedua, dari sisi hadis itu sendiri. Menurut Ibnu Abbas, yang meriwayatkan Aisyah dinikahi
oleh Nabi usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun, itu periwayatnya namanya Hisham. Hisham itu ketika meriwayatkan hadis itu, sudah berada di Irak, dan dianggap sudah pikun. Pertama. Yang kedua, kita bisa melihat dari usia daripada kakak perempuannya Aisyah itu sendiri. Kakak perempuan Aisyah namanya Asma. Umurnya Asma itu 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Ya. Dan tercatat bahwa Asma itu meninggal tahun 73 Hijriah. Ya, 73 Hijriah meninggal ketika Asma berusia 100 tahun. Kalau 100 tahun, meninggalnya tahun 73 Hijriah, sedangkan hijrah itu tahun 622 622 Masehi, sorry. Berarti berapa usianya Aisyah ketika hijrah? Nah, kan tinggal ngitung, gampang kan? Dari mana ngitungnya caranya? Ya tinggal 100 tahun 73, kalau mundur ke 622 yaitu tahun 1 Hijriah, berarti kan usianya Aisyah berapa? Kalau dikurangi 10 tahun? 17 tahun. Ketika hijrah 622 Masehi, Asma usianya 27 tahun, Aisyah usianya 17 tahun. Dan Nabi menikahi Aisyah itu 2 tahun setelah hijrah. Berarti berapa usianya Aisyah ketika dinikahi Nabi? Antara umur 19 tahun. Ya, itu pendekatan yang lain. Ya, jadi silakan Kristen mau pakai yang mana. Kalau mau pakai kitab mereka sendiri, mereka harus siap-siap disebut orang-orang di sini juga pedofil. Gitu. Ada Ishak yang menikahi Ribka 3 tahun, ada Daud yang berzina dengan Betseba. Betsebanya usia 7-9 tahun, ada Maria yang hamil usia 12 tahun dan masih terhitung anak-anak. Menurut standar pedofil. Apakah kita mau sebut Ishak, Daud, Yusuf, atau Roh Kudus itu pedofil? Kan enggak. Atau menggunakan perhitungan usia kakak perempuannya Aisyah. Oh, udah selesai. Mau yang mana silakan. Gitu. Cuman kadang kalau mereka jawab pakai data kayak gitu kok, ngeyel semua kok. Ya ngeyel, mereka nggak punya data. Iya. Mereka kan punya cuma asumsi. Nih saya mau nanya tuh kok. Kan saya ada Bible juga tuh. Tapi yang versi IMB. Terus ada ponakan saya datang, dilarang baca sama mamanya. Katanya sesat. Gimana itu kok? Gimana ya? Indonesia Modern Bible kan? Iya. Antara IMB dan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu mereka menerjemahkan dari dokumen yang berbeda. Tapi walaupun berbeda, tapi berbedanya nggak banyak lah. Hanya ada beberapa kata yang ada bedanya. Contoh, saya perlihatin ya, sebentar ya. Ini supaya buat yang nonton juga bisa tahu nih. Share. Share Bible. Nah ini, kelihatan kan? Nah, kalau gini mantep nih. Kelihatan nggak itu? Coba. Masih loading. Oke. Kalau ini yang di kanan atas, di sebelahnya apa nih? Tombol cari. Ini sebelahnya kan ada versi nih. Nih, ada terjemahan baru, King James, ya kan? AYT, PIMK, ND, ILT. Ini ada Indonesian Modern Bible. Indonesian Modern Bible ini bahasanya cuman kurang lebih apa ya? Sedikit berbeda gaya bahasanya. Contoh, ini kebetulan saya lagi buka Yohanes 13 ayat 2. Dan ketika perjamuan malam hampir usai, iblis menaruh ke dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yang TB, terjemahannya gimana? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kurang gede ya? Saya gedein ya. Biar kebaca nih. Ayat 2 nih. Tuh. Oke.
Ini bahasanya terjemahan baru. Bahasanya IMB kayak gini. Dan ketika perjamuan malam hampir usai, iblis menaruh ke dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Bedanya menaruh ke dalam hati sama membisiki gitulah. Ya. Iya. Sekarang ada satu yang saya tahu nih, tolong diperhatikan nih. Matius 19 ayat 29. Ini yang TB ya. TB dulu nih. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Oke? Iya, oke. Ini ayatnya. Perhatikan sama yang IMB nih. 29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri. Yang tadi TB ada kata istrinya nggak? Nggak ada tadi kok, Don. Nah, yang di sini bisa ada kata istri. Ini bedanya IMB sama LAITB. Kita lihat lagi yang TB. Ada nggak kata istri? 29. Hilang istrinya kok, Don. Hilang ya, diumpetin kali ya? Iya. Nah. Apalagi main ke rumah mertua kan. Ya, kira-kira gitulah bedanya. Jadi contohnya bisa, artinya kan bisa jauh berbeda gitu ya. Yang satu tadi bilang nggak ada kata istri, yang satu kata istri. Lah jadi ini yang bukan firman Tuhan yang mana? Gitu. Nah iya. Betul kan? Sedangkan kita kan selalu dibilang 72 bidadari. Nah, Nah mereka kan ada juga 100. mereka sudah dijanjikan 100 istri, tapi masih ngiri sama 72 bidadari. Iya, padahal udah cuan 28 loh. Bukan soal itu aja, saya curiganya istrinya udah pada gembrot, udah pada cerewet, makanya mereka jadi ngiri. Kan? Iya, soalnya kan kalau di surga kita kan jadi muda semua. Iya. Mungkin ini kalau ini kan istrinya nggak dibilang bakal muda lagi ya. Iya, jadi Ya. mungkin kalau yang udah cerewet, dia bayangin tuh kan, udah cerewet, gembrot 100 pun. 100. Lu bayangin, satu istri cerewet aja, itu bisa bikin jin keluar dari sumur katanya. Apalagi 100 coba. Itu baru istri loh, Kodon. Baru istri. Ayah ibu, nah kalau mertuanya cerewet, nambah 100, 200. Berarti nanti di sana, di surganya mereka, itu bukan kesenangan malah jadi stres dong. Iya. Bisa dibayangin, berkumpul kembali dengan 100 istri yang cerewet gitu. Satu aja udah stres, ini 100, bayangin. Ya, jadi kita reaction harus selalu berdasarkan dokumen dia. Kalau berdasarkan dokumen dia, mati kutu aja bu aja. Yang kayak gini-gini mungkin siapa Ronald juga bisa mulai belajar sedikit-sedikit. Ya, jadi nanti Iya, kalau ada sering kok saya nontonin Kodon di cari-cari materi gitu. macam-macam. Nanti, aduh, apa sih? Contoh lah, misalnya kayak ayat-ayat yang tidak asli. Wah, itu juga. Mau ngomong apa gitu, karena kitab mereka sendiri yang ngomong. Sering saya pakai itu kok, materi yang itu. Yang terjemahan full life itu. Oh, full life. Ya. Yang tidak boleh berteman karib, bermitra usaha. Ya. Nah, itu. Yang tidak boleh berkencan, tidak boleh menikah, gitu ya. Terus katanya kita intoleran. Lah kan kitabnya mereka sendiri tak boleh loh. Bersahabat aja nggak boleh. Mau baca nggak nih? Mau baca nggak nih? Nih, saya share lagi nih ya. Kita lihat siapa yang siapa yang intoleran ya. 1 Yohanes apa 2 Yohanes ya? Bentar.
1 Yohanes apa 2 Yohanes? Gue lupa. 1 Yohanes. Sebentar ya, Nal ya. 1 Yohanes apa 2 Yohanes ya, gue lupa ya. Jadi mana ya? 2 Yohanes apa ya? Nih. Tolong dibacain, Nal. Ayat 10, Nal. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Coba gimana, coba? Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi kalau tidak membawa ajaran ini, anggap saja kan dia bukan orang Kristen lah, ya dong? Ya. Diterima di rumah aja nggak boleh, memberi salam aja nggak boleh. Gimana? Terus kasihnya di mana itu kok? Nggak tahu, kasihnya lagi ke pasar kali. Gimana? Kan kasihlah musuhmu ya. Kalau musuh berarti dianggapnya kan yang ajarannya beda, artinya di luar Kristen atau di luar Kristus gitu lah. Iya. Itu diterima di rumah nggak boleh, kasih salam juga nggak boleh. Apalagi sekarang kok ya. Kalau dulu tuh mungkin yang diserang tuh mungkin akidah-akidah saya kayak gitu. Kalau sekarang yang diserang personal, rasis. Nah itu kasihnya di mana gitu, yang selalu mereka bangga-banggakan. Nah, kasihlah musuhmu loh. Kan saya musuh berarti kok. Iya, kalau orang udah keluar dari Kristen, anggap aja lah musuh Kristen. Tapi kenapa diserang pribadinya? Iya. Gitu aja kan? Ya ini sih kita ngobrol begini, maksudnya supaya juga Ronald juga punya bahan. Ronald juga tahu bahwa di dalam dokumen mereka itu ada kata-kata seperti apa gitu lah. Ada lagi nggak kok yang kayak gitu? Ya tanya dong. Lu ditanya apa? Lu misalnya belum tahu jawabannya, siapa tahu ada di kitab mereka. Ini mungkin kok yang kadang saya masih agak ini ya, bingung mau jawabinnya. Yang soal masalah tanah datar, bumi datar itu. Yang dihamparkan. Iya, itu gimana itu kok? Jadi mereka menuduh bahwa di Quran kita itu mengatakan bahwa bumi itu datar karena ada ayat yang dikatakan bumi itu telah dihamparkan, ya kan? Iya. Sekarang kita harus mikirnya begini, besarnya manusia dibandingkan dengan bumi, sebesar apa sih perbandingannya? Kan jauh lebih besar buminya, ya kan? Seorang manusia berdiri di sebuah tanah yang kosong, yang lapang, atau yang apa namanya lah, tanah yang sangat lapang, nggak kelihatan gunung misalnya. Buat kita, manusia, seolah-olah bumi itu dihamparkan apa nggak di depan penglihatan kita? Iya, pasti. Kan dihamparkan. Iya. Namun begitu, di Quran juga disebutkan bahwa bumi itu kan ada pergantian siang dan malam. Ya kan? Kalau ada pergantian siang dan malam, itu berarti bumi datar atau bumi bulat. Gitu aja. Iya nggak? Di Quran juga disebutkan, matahari punya garis orbit sendiri, bumi punya garis orbit sendiri. Itu berarti yang menjadi, sekarang nih kita, zaman sekarang kita udah tahu nih,
Bumi yang mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Kan bumi yang mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Kalau bumi itu tidak berputar, dari mana ada siang dan malam? Ya nggak? Iya, mungkin dia pikir ada switch-nya kali tuh. Kalau ada siang dan malam, buminya pasti berputar. Kalau buminya berputar, pasti buminya bulat. Simple. Kalau di Bible ada juga nggak kok yang kayak gitu? Oke, Bumi sekarang di datar. Bible kita lihat. Lu mancing-mancing sih. Materi. Lumayan kok nambah materi. Iya, lu Kapan lagi bisa mancing-mancing nanya jadi kan tahu materi? nih. Kita lihat di Matius. Matius 4. Ya, judulnya apa nih? Pencobaan di padang gurun. Padang gurun. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Ya kan? Ini kan cerita Yesus dicobain. Iya. Pencobaannya tuh ada 3, ya kan? Pertama atau urutannya tuh Yesus dibawa ke mana? Hubungan bait Allah, ya kan? Disuruh terjun. Terus bilangnya apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus jawabnya, ya kan? Yeah. Terus yang 8 apa nih? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya apa nih? Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Pertama-tama yang kita mau tanya itu gimana caranya iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi? Yang kedua siapa saksinya gitu? Nah ya. You know? Jadi kalau ada orang mereka yang bertanya siapa saksi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro gitu, ya kan? Ya, nah itu pas bener tuh kok materinya. Gimana? Nah makanya tanya, waktu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, itu saksinya siapa? Apakah penulis Matius pakai drone gitu, ikut terbang atau gimana? Paham ya maksudnya ya? Terus iblis itu membawa Yesus, itu iblis yang bawa Yesus tuh, iblis tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan gitu? Ya kan? Berikutnya, memperlihatkan kepadanya, kepada Yesus kan, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kalau bisa dilihat semua kerajaan dunia dengan kemegahannya oleh mata manusia, berarti bumi itu datar atau bulat? Harusnya datar kok. Harusnya datar dong. Kalau bisa dilihat semua kerajaan dunia kan. Iya, iya. Kalau buminya bulat berarti kan kalau Yesus sama iblis lagi di atas gitu, kerajaan yang di bawah kan nggak kelihatan. Iya. Nah ini memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iya, iya. Betul nggak? Berarti kalau begini bumi datar atau bulat? Kalau menurut logika sekarang datar kok. Datar berarti. Iya. Ya nggak? Berarti kalau begini, menurut kitabnya orang Kristen, bumi itu harus datar. Harus biar kelihatan semuanya. Iya, kalau nggak datar kan nggak kelihatan semua kerajaan dunia. Gitu, Nal. Mantap, mantap. Nanti jadi VT tuh kok ya. Jadi VT. Nanti lu tanya, siapa saksi yang melihat iblis bawa Yesus ke gunung yang paling tinggi, gitu. Nah ya, sering juga mereka tuh. Kalau di kita itu ada fakta sejarah. Oke, fakta sejarah. Siapa saksinya yang lihat iblis bawa Yesus ke gunung tinggi? Suruh sebutin. Mereka harus jawab Matius pakai drone ikut terbang lihat Yesus di bawah iblis gitu. Ya, jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan mereka atau nyinyiran mereka atau mungkin apa celaan mereka itu semuanya bisa terjawab di kitab mereka sendiri malah. Apalagi ya kok? Apalagi? Kalau yang masalah dua rob, gimana itu? Dua rob?
Maksudnya? Yang katanya kalau kita robnya kan ada dua. Satu Muhammad, satu Alah. Allah gitu. Tahu nggak Rob itu artinya apa? Apa tuh Kak? Bisa penguasa, bisa juga junjungan. Nah, Ya. Kalau Rob yang merujuk kepada yang pencipta alam semesta, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? iya. Tapi kalau Rob dalam konteks junjungan kita, ya Nabi Muhammad SAW. Terus masalahnya di mana? Nah, pertanyaan saya tuh kok, Nah, ada nggak yang bahas masalah dua Kristus di Bible? oke, kalau mau bilang dua Kristus, ini agak panjang nih. Ini agak panjang nih kalau dua Kristus ya. Kita lihat lagi di kitab mereka. Kita buka dulu. Kita lihat dari Matius pasal 1. Ini lagi cerita yang dari ayat 1 sampai ayat 17. Ini kan silsilah Yesus, ya kan? Ini pun ada masalah lah, cuma kita nggak usah bahas lah. Yang kita lihat sekarang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Dari Roh Kudus maksudnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini diambil dari Yesaya 7:14, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ingetin ya, catat ya. Jadi Yusuf di sini mengambil Maria sebagai istrinya. Berarti menikah ya? Ya, menikah. Matius 2. Ini kan cerita orang-orang Majus dari timur. Perhatikan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kalau kita baca tadi dari Matius 1, yang ayat 18 ini, terus tiba-tiba kita baca di Matius 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, berarti Yusuf dan Maria tinggalnya di mana kira-kira? Nah, di Bethlehem. Ya, nggak jauh dari Bethlehem lah ya. Iya. Nggak jauh dari Bethlehem. Oke, terus kemudian ayat-ayat ini menceritakan tentang orang-orang Majus itu sampai akhirnya, sebentar. Akhirnya mereka menemukan Yesus, ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Terus di sini ada cerita Yesus dibawa ke Mesir oleh orang tuanya karena apa? Karena Herodes membunuh semua bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Ya kan? Kemudian setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkat ke tanah Israel karena mereka hendak membunuh anak itu sudah mati. Yusuf bangun, diambil anaknya itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, berarti tadi Herodes mati, diganti oleh Arkelaus anaknya. Ia takut ke sana karena dinasihatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Setiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya.
Jadi tadi dari daerah di Yudea, Yesus lahir di Bethlehem pada zaman Herodes. Kemudian ketika orang Majus nggak balik ke Herodes, makanya Herodes marah dan mau membunuh setiap bayi laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Jadi Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Sampai di Mesir, mereka nunggu sampai Herodes mati. Herodes matinya tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Ketika Herodes mati, barulah Yusuf dan Maria kembali ke Israel, tapi tidak tinggal di Yudea atau di selatan, tapi tinggal di Nazaret di utara, di daerah Galilea. Supaya ada, apa namanya katanya, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, bahwa ia disebut orang Nazaret. Sebelum saya bahas lebih lanjut, di seluruh perjanjian lama, ada nggak nubuat untuk Yesus yang menyebut Yesus disebut orang Nazaret? Jawabannya 0, nggak ada. Ya, ini Matius. Kalau ini kan udah cerita Yohanes Pembaptis nih. Jadi di Matius diceritakan seperti tadi. Orang tuanya Yesus tinggal di Yudea, Yesus lahir di Bethlehem, orang tuanya bawa ke Mesir, Herodes mati 4 sebelum Masehi, baru Yesus dibawa pulang ke Israel, tapi tidak tinggal di Yudea, tapi tinggal di utara di Nazaret, di daerah Galilea. Oke, ini yang pertama. Kita buka Lukas. Lukas pasal 2. Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Nazaret di utara, Yudea di selatan. Yusuf pergi dari Nazaret dari utara ke Yudea di selatan, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Jadi ketika Yusuf membawa Maria ke selatan Yudea, Maria masih disebut tunangannya. Kalau di Matius tadi Yusuf menikahi Maria nggak? Iya, udah nikah berarti. Mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau di Lukas masih disebut tunangannya. Mungkin ini tradisi ya, mungkin ini tradisi. Jadi walaupun sudah menikah atau sudah bertunangan, tapi sudah dianggap sebagai suami istri. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung dibungkus dalam lampin dan dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau begini ceritanya, berarti awal mula Yusuf dan Maria tinggalnya di mana? Yang ini. Di Nazaret. Iya, ya kan? Nazaret. Di Nazaret, baru mereka ke Yudea, baru Maria melahirkan Yesus. Yesusnya sama, lahirnya di Bethlehem. Ya, nih ke kota Daud bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi dari tempat asal-usul orang tuanya aja udah beda. Kalau yang di Matius, Yusuf dan Maria tinggal di Yudea, yang di Lukas, Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, baru mereka pergi ke Yudea, baru Yesus lahir, tapi sama-sama lahirnya di Bethlehem. Kalau yang di Matius, Yesus dibawa ke Mesir, yang di Lukas, Yesus dibawa ke Mesir apa enggak? Kita baca nih di sini. Kalau ini yang ayat 8 ini kan sampai ayat ke 20 ini cerita tentang malaikat-malaikat lah. Malaikat yang menemui gembala-gembala, Baru pasal ayat 21-nya, baru diceritakan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan pada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati.
ini berarti Yesus akikah nih, Nal. Oh, akikahnya pakai burung merpati ya? Iya, ya, berarti Yesus juga akikah. Tadi sunat, ayat 21, usia 8 hari, yang setelah ibunya tahir, dibawa ke bait suci, itu untuk akikah, di ayat 24 nih. Ya. Terus, Yesus diserahkan ke bait suci. Ini ceritanya terus sampai ke ayat 40 kalau nggak salah. Nih, ya. Ayah anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia. Ayat 39, sorry. Setelah diserahkan ke bait suci, semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan sudah selesai. Kembalilah mereka ke kota kediaman, yaitu kota Nazaret di Galilea. Balik ke Nazaret nih, ke utara nih. Ke Mesirnya kapan? Nggak pernah ke Mesir kalau yang di Lukas. Tiba-tiba dari sini, Yesus tiba-tiba udah berumur 12 tahun. Nah, berarti dari kecil sampai 12 nggak ada ininya kok, nggak ada datanya. nggak ada, yang 12 sampai 30 juga nggak ada. Tapi yang menjadi perhatian kita tuh ini. Kalau di Matius, Yesus lahir zaman Herodes. Herodes matinya tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahirnya antara tahun 5 atau tahun 6 sebelum Masehi. Ya. Tapi kalau yang di sini, kan tadi Yesus lahir ketika Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ya kan? Ya. Kirenius jadi wali negeri di Syria tahun berapa? Tahun 6 Masehi. Masehi. Tahun 6 Masehi. Saya punya dokumennya nih. Ini dokumen sejarah loh. Ini dokumen sejarah nih. Judulnya apa nih? The Cambridge Ancient History. Ya. Jelas kan? Ya, udah Augustan. Kalau ngelihat begini baru sedap gitu katanya. Ini karena berat jadi gue mungkin harus agak deket nih. Kebaca nggak, Nal? The famous assessment of Judea by Quirinius in AD 6 shows that apa tuh? Jadi extension of new province was once followed. Nah, jadi Quirinius Masehi jadi wali negeri Syria tahun berapa? Tahun 6 Masehi. Ini buku sejarahnya orang Romawi loh ya. Jadi nggak mungkin bohong gitu. Ini nggak ada hubungan sama Bible nih. Nah, berarti yang benar yang mana dong, Pak? Nah, makanya sebentar. Cariin kitab yang Katolik, yang merah, covernya merah. Jadi, kalau kita bandingkan yang Matius dan yang Lukas, bukan, yang covernya merah. Yang Matius, Yesus lahir karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke